Dalam satu lawatan kami ke Pantai Utara waktu itu ke Rembang, mobil rombongan kami berhenti untuk menunggu seseorang. Dan setelah mungkin setengah jam kalau nggak salah, ada mobil box lewat dan berhenti. Ternyata itu adalah Pak Gober dalam kemudi. Itulah perjumpaan saya pertama kali dengan Pak Gober dan saya belum cukup mengenalnya. Cuman di pertandingan melawan Rembang itu kami tertinggal dan dia adalah salah satu orang yang menyemangati kami untuk terus bernyanyi, untuk terus berjingkrak sampai pertandingan berhenti. Saya Tonggos Darurat dan ini perbincangan kami. Baik, ketemu lagi dengan saya Tonggos Darurat. Podcast ini, serial ini sebenarnya dibuat untuk menulis sejarah yang mungkin sudah terlewat karena beberapa tahun kita sudah terlampaui ya di Brigada Kopassus. Jadi podcast ini dibuat untuk mengingatkan kita akan perjalanan-perjalanan yang sudah kita tempuh mulai dari langkah pertama sampai hari ini. Jadi untuk bicara itu kita tidak bisa lepaskan dari sebelum supporter ini berada di selatan. Maka itu hari ini kita bertemu dengan Bapak Gober yang menjadi salah satu pionir supporter dan menjadi satu pionir komunitas yang pertama kali menyuarakan suaranya di Tribun Selatan, yaitu Ultras PSS. Langsung aja kita masuk ke perbincangannya. Selamat sore Pak Gober. Sore Mas Tonggos. Setelah beberapa kali pertemuan ya Pak Gober, Akhirnya ini yang paling pas waktunya, paling enak waktunya. Mungkin langsung aja sih kalau dari saya tentang Tribun Selatan ini kan mulainya nggak tiba-tiba ada, pasti harus ada triggernya dulu, harus ada pelatuknya dulu yang ditekan gitu. Dan sejauh yang kita semua tahu itu dimulai dari kepindahan Ultras PSS ke Tribun Selatan kan, yang kemudian oleh komunitas-komunitas lain menjadi satu suara yang besar gitu. Nah, bisa ceritakan dulu nggak tentang berdirinya Ultras? Berdirinya Ultras PSS. Ya. Oke. Sore Mas Tonggos ya. Assalamualaikum. Ini satu kesempatan, satu waktu untuk cerita tentang masa awal Ultras. Jadi Ultras itu berdirinya tahun 2003. 2003 itu 17 tahun yang lalu berarti. 17, Sweet 17. Jadi ini tahun ini Sweet 17, pertengahan tahun 2003 ya. Jadi di tahun 2003 itu pertama kali kita pakai nama Ultras PSS. Ya sebelum di Ultras PSS, nah aku dhewe karo beberapa temen sih waktu itu, Mas GDT, itu yang lama ya, Catbian karo saya waktu itu. Awal mulane ya tahun 99 tahun 99 itu erane PSS masih di Tridadi, masih di divisi 1. Ya, jadi ndelok PSS awal mulane di sana. Jadi biyen yo ndelok PSS yo karo saya dulu diajak bapakku, karena bapak saya yo wong seneng bal-balan. Terus ndelok PSS, tapi yo waktu itu SMA luwih nyaman, luwih enak nek dulu nontoni karo kanca-kanca. Terus saya ngajak sama teman-teman. Ya, kalau itu waktu itu saya ngajak beberapa teman itu nonton PSS. Terus tahun 2000 itu awal mulane PSS itu naik ke kasta tertinggi waktu itu, divisi utama dari divisi 1. Erane M Iksan, terus Muslih, Bagong Ansori, terus musikan apa ya? Rodok lali wis lama. Musician ya bahasa Inggris ya. Saya musikan. Ayo wis suwi tenan ya. Iya. Wis suwi tenan, dadi wis sauntara iki, dadi ya wis rodok lali. Tapi sing nama-nama yang
pemain yang paling tak ingat yo Ahmad Iksan itu. Ya, terus naiknya PSS ke divisi utama itu dibentuk juga supporter waktu itu Babe, pionirnya, pendirinya itu di ketuanya ketua pertama itu kan Bapak Insinyur Trimurti Wahyu Wibowo. Nah, kita juga waktu itu melu Slemania. Iya. Seperti kebanyakan supporter neng kene lah. Terus karena waktu itu yo pengen ikut namanya Laskar kan, kalau di Slemania itu ada Laskar. Laskar Sembada malah nyanyi. Menanti aksimu. Kayak lagu nih. Jane. Nah, itu saya itu ikut Laskar di Kalasan. Padahal secara domisili saya ini kan di utara ya, neng Jalan Kaliurang, tapi melune neng Kalasan Bledek Ijo nama Laskar. Laskar satu pionir yang lawas. Iya, pionir lawas banget itu. Karena kanca-kancane sing do kenal itu di sana sing di daerah saya sendiri ki urung ono Laskar sing terbentuk waktu itu. Ya mungkin ono, tapi karena mungkin saya belum kenal waktu itu. Terus nggak ketemu di stadion ya? Nggak ketemu di stadion, terus melune malah neng Kalasan kuwi Bledek Ijo. Nah, terus Bledek Ijo itu ikut neng Bledek Ijo karena juga pengen duwe atribut, pengen duwe match, pengen duwe kaos. Waktu itu nggawe duwe kaos untuk dukung tim itu tidak semudah seperti sekarang. Ya. Jersey, merch, apa-apa wis pernah. Dulu ada sewa Laskar dulu baru bikin barang gitu ya, Pak. Karena di stadion ada yang jual, tapi ya modelnya replika jersey. Sumuk banget. Sumuk. Bahannya kayak bahan kaos bal-balan itu, klemir lah bahasane, klemir. Aku terus melu Bledek Ijo, terus melu tahun 2000-an itu, 2000-2001. Nah, saka melu Bledek Ijo itu kan saya sama GDT biasanya boncengan itu saka Jakal gini, saka Besi itu harus ke Kalasan timur dulu Kalasan, karena memang pokoknya berangkatnya bareng. Kita Laskari mangkatnya bareng, terus saka Kalasan daerah Bogem ya itu daerah Bogem Bulog itu lagi mangkat ning stadion. Dadi ngetan sik kayak ngulon, padahal nek saka ngono aku langsung nang stadion ki jane cedhak. Iya, deket banget Mas. Lebih dekat karena stadion ki nang barat, sementara saya ke timur dulu baru ke barat. Nah, lambat laun tahun 2002 itu mulai pengen punya identitas sendiri, punya kelompok sendiri ya, karena juga harus muter, harus ke sana, terus banyak repotnya kalau harus ya. Terus di Laskar itu juga fluktuasi, mungkin dinamikane secara Laskar ki memang yo rada surut. Mulai ya dinamikane lah ya, biasa. Seperti mulai rada surut. Nah, gitu terus saya sama GDT itu mikir-mikir nek arep gawe komunitas dhewe, kelompok dhewe. Nah, waktu itu ya bingung jenenge arep apa. Nama sik jenenge. Ya jenenge itu, nama itu mau iki apa ya jenenge. Rata-rata kalau di sini itu supporter itu kan jadi kedaerahan loh. Ya, per regional kan. Ya. Jadi lebih ke konco satu kampung, konco sak desa, mereka bentuk satu nama-nama Laskar lah. Terus waktu itu ya beberapa referensi. Mungkin nek biyen sok maca-maca nek saya bola, terus teman saya itu si Mas GDT itu referensinya wis dia secara informasi ki wis iso ngakses internet waktu kuwi. Ya, jadi dia sudah tahu internet, wis iso ngakses kono-kono, iso ndelok gitu. Terus saya sendiri itu munculkan nama itu ya memang waktu kuwi kan memang anget-angete dadi Liga Italia nang Indonesia. Ya, wong itu seneng banget Liga Italia. Nah, terus di sana itu karena saya seneng Milan.
itu kan saya pengen kasih nama iki Brigade Rossoneri karena itu salah satu garis kerasnya di AC Milan. ya. Nah, terus dari GDT itu yang memunculkan nama Ultras itu GDT. Nganggo jeneng Ultras wae. Terus Ultras apa Ultras PSS. Loh. Ultras sih kepiye GDT terus ya Ultras itu dari kata ultra kan lebih Ya, berlebih untuk mendukung tim. Terus yo S-nya itu kan jamak ya. Nah, terus itu nama Ultras muncul terus yo ragu-ragu maju mundur akhirnya tahun 2003 kuwi kita bentuk satu kelompok Ultras PSS, satu komunitas Ultras PSS The Arus Bawah. The Arus Bawah. The Arus Bawah. 3 bahasa dalam satu nama komunitas. Ultrasnya Itali, bahasa Italia, The-nya bahasa Inggris, Arus Bawah bahasa Indonesia. Top. Jadi campur-campur. Iya, wawasannya wis jembar. Sak donya gitu. Gadu-gadu ya tadi. Jadi ini gadu-gadu terus dulu di kaosnya itu ono tulisannya Kurva Utara. Nganggo itu istilah-istilah Itali toh. Ya, kurva Utara. Enggak nyebut itu kan seharusnya. Ya. Kalau munculnya Kurva Utara itu dulu karena pindah di Mandala itu di belakang Tribun Utara. Nah, belakang Tribun Utara di luar. belakang gawang Tribun Utara. Di orang yo. Nek anu ki nang jaba ya nek belakang Tribun Utara berarti parkir. Ya kuwi tadi terus dari Tridadi karena secara kapasitas itu wis ranganu dulu itu pindah ke Mandala, pinjem Mandala. Terus dari Mandala itu tahun 2003 ki wis Mandala apa wis Tridadi ya? Kayaknya hampir Mandala kan 2004 kita juara 4 itu udah di Mandala. Di Mandala ya. Itu berarti ning Mandala makanya Kurva Utara terus dulu bikin kaos itu rada lucu ya. Bikin kaos itu dulu karena ada limit jadi gawe kaos itu kudu sekian ya minimal pemesanan ya yo karena mungkin keterbatasan informasinya di kita yo dadine ngertine nggon sik go gawe kudu 50 akhirnya aku yo golek-golek kanca sing do gelem dijak gawe kaos sebenarnya dijak gawe kaos ming sederhana jadi paham secara ultras itu kita ora terlalu apa ya istilahnya terus ultras ya, belum mendalami juga mungkin ya. Karena yang bisa ngakses kan cuma Mas GDT sebenarnya. GDT cerita tular itu ya. Tular terus yo kita baca sing paling kan dulu kan kayak Lazio nang kono kan aksi-aksine jas. Nah, terus 2003 ke 2000 ya kita jalan ultras gawe kaos. Nah, ini satu momen sing perlu ya tak ceritake. Kaosnya kan ijo. Seko kaos ijo kuwi gawe kaos dolan ceritane. Gawe kaos dolan, nggo dolan sing warnane itu luwih umum. Ya. Ya, kita pakai kaos sing iso nggo dolan iki kaose warna ireng. Terus gawe kaos warna ireng kuwi sakjane niate karena memang dulu kan tagline itu kan hijaukan stadion kan. Iya. Nah, terus gawe kaos ireng kuwi niate dienggo dolan. Lah ndelalah GDT itu malah sing kaosnya rada sesak sing ijo kuwi. Terus dienggo nang stadion lah kok terus yang lain kalau ke stadion malah do kaos ireng. Karena lebih nyaman aja. Karena lebih nyaman sampai di tahun 2005. Nah, tahun 2005 iki ya secara prestasi memang PSS turun ya itu waktu itu degradasi kalau nggak salah. Belum ya. 2005 itu kita masih juara 4 malah. Sing puncake 4 besar itu ya. 2 tahun berturut-turut kan itu. Nah, itu antusiasmenya yo rame kebak terus. Nyenengke pokoknya dadi stadion kebak terus mulai rotok sepi pokoknya malah pindah Maguwo itu. Pindah Maguwo. Jadi pindah Maguwo itu 2006 ya? 2006 ya? Itu Pak, siapa? Kurniawan Dwi Yulianto sama Putira itu tuh. Striker. Iya. Nah, kuwi terus pindah ke Maguwo
di Meguwo itu malah terus kita luwih sering dengan warna hitam. Terus kita ambil di sisi atas. Jadi pintu itu yang pintu atas sik pojok wetan kok aku kelingan. Sebelah kiri kalau menghadap ke lapangan. Iya, nek dari depan berarti sebelah kanan ya. Ya, dari samping Mah sebelah depan. Kiri kanan ngarep mburi. Ya pokoknya rada dhuwur kae. Iya, pojok Rada kiri. dhuwur ya di atas itu. Nah, di situ ya istilahnya rada dadi sorotan karena warna kaos, warna sing dienggo ki beda karo supporter liyane Iya. secara umum itu. Nah, kan Maguwo kan lautan hijau. Lautan hijau. Jadi dari yang awalnya kaos itu hanya karena nyaman, Mm-mm. akhirnya dianggap membedakan diri. Dianggap beda. Ya mungkin wis destiny, suratan takdir. Ya itu cuman kita yo iki yo secara sing anu itu kita wis ya karena beberapa teman itu memang pemerhati internet ya wong pemerhati internet piye to bosone karena beberapa teman itu ya memang wis wong-wong sing paham tentang mengakses itu web barang itu kita bikin terus dulu dunia maya ki mulai teko Friendster terus neng gone Facebook itu kita ya dolanan ngono bahkan kita punya web sendiri ultraspss.info ya itu karena ya beberapa anggotane ultrasi wong-wong sing do kuwi do dolanan web hostingan dolanan web gitu. Nah, terus kita ceritane iki saka mbiyen perjalanan kuwi ya kita dadi sorotan lah. Ya bahasane iki rada karena dianggap beda itu ya rada ada suara gini kok pengen eksklusif pengen ngopo pengen ketok nah ya awal-awalnya gitu ning lambat laun kok semakin terdengar langsung jadi ora mung kenceng tapi dibengokke lah mungkin bahasane terus ya beberapa percikan-percikan kecil karena memang kan dari dulu jenengane flare itu ya memang itu satu yang memang sangat-sangat dilarang ya kalau sampai di FIFA-nya kan. Ya, tapi beberapa kali memang rada represif lah dengan teman-teman sing bahkan bukan hanya flare termasuk ono sing nglempar itu mesti dielingke karo dengan ada fisik lah, kontak fisik. Nah, ceritanya beberapa percikan-percikan itu di tahun 2007 2008 itu kita sekarang away dulu biasanya lebih dikenal dengan tour. Ya. Dulu kita away neng gone Persiku Kudus. Nah, 2008 ya itu. 2008. Singkat cerita tekan 2008 ya. Mau yo nek diceritake akeh iki saka 2003 tekane 2005 tekane 2008 ki warna-warna. Banyak kejadian-kejadian kecil ya mungkin ya, akhirnya riak-riak kecil ya. Terus riak-riak kecil oke. Riak-riak kecil. Terus kita pas neng ngene Kudus kuwi cacah ultras ki ora melu rombongan besar. Karena memang ada rombongan resmi kita enggak ikut rombongan gede nyewa bis dhewe bis cilik anak bis. Bis wae sama anak ya ternyata. Jadi bis Jogja Tempel ku lho bis cilik-cilik kuwi. Nah, mangkat dhewe ceritane. Mangkat dhewe pas ning kono kuwi ana ya percikan meneh kuwi mau. Terus ya saya lupa kejadiannya gimana karena kita bawa alat dhewe dadi snare karo bass drum. Terus do nenggon pinggir lah istilahnya gitu. Ana sedikit percikan terus suwek ceritane. Nah, snare-nya suwek. Setelah pulang balik saka Kudus kuwi mutuske lah teman-teman do ngobrol-ngobrol wis anu wae. Dhewe golek nggon liya bahasane ngono ya. Kita ora nyebrang bukan nyebrang kita coba cari tempat sing mungkin karena kita memang wis ora ditampa. Ya. Jadi
coba cari tempat yang lebih nyaman buat dukung Iya, PSS ya. dengan cara sing rodok beda ya memang. Nah, terus wis kuwi akhirnya pindah ngidul itu. Nah, sebenarnya saya sendiri sih saya secara personal saya itu aku sing termasuk ras setuju. Jadi ada 2 suara dong di Ultras waktu itu Ya, ya. ya ana sing pro kontra lah Ya. ngono ya. Jadi saya iki sing ora setuju karena aku ngeman karo kanca-kancaku dan teman-teman itu beberapa sing juga ojo nanti ndak marake soto pisah ndak marake friksi-friksi lah marake nanti iso dadi masalah. Nah, tapi secara kelompok tetap mutuske untuk pindah. Jadi suara terbanyak memutuskan pindah itu. Ya karena saya ya wis karena keputusan forumnya keputusan secara bersamanya seperti itu ya wis pindah ya neng kidul tetep nutuk nyanyi sendiri ya aneh kae wong sithik ya wong edan ya ming cah 30-an 30 sampai mungkin nek pas rada komplit dudu jamu dudu bakso pas rada komplit ki ya meh 40-50-an lah cah sakmononan kuwi ya aneh kae tak nyanyi sementara kan suara yang anu kan ada di utara. Nah, wis di selatan ada satu momen itu match karo Persebaya nek ora salah. Persebaya. Tahunnya aku lali. Kuwi ceritane kita ngeflare. Pas ngeflare karena flare yang kita nyalakan itu kan flare gawean dhewe. Jadi flare bukan flare-flare yang memang sekarang itu pabrikan ya. Yang pabrikan tapi flare ming saka tuku neng Roma kae bang api cilik-cilik terus kita bongkar terus digawe satu flare ya dengan nganggo kertas karton ngono terus ditutup ngisore nganggo lilin terus dimasuke ke situ ternyata lumayan tapi itu kan memang risiko dia kalau goyang sidik itu bisa kebakar. Ya, semobar buku ya. Ya, karena saya pernah juga pas masih di utara itu kobong tangan saya terbakar karena flare-nya itu kocak jerone rak padet. Nah, kebetulan waktu itu karepe harus dipateni, ada yang mengingatkan ceritanya. Flare pateni lah diambil terus karepe sing arep cecek lah ya bahasane dipateni tapi malah dadi karena itu nek dibalik wong itu digoyang aja bisa bleb gitu berarti modelnya dia langsung kan dia harusnya urut toh kebakar begitu dia goyang kan langsung blub sampai bawah itu terbakar di dalam karton itu nah itu terus blub tenan kejadian terberongot berarti kobong flare maksudnya. Jadi tadi setelah ada friksi riak-riak kecil, yang ini mungkin yang terbesar ya Pak? Iya. Waktu itu ketika tangan yang flare-nya dibalik terus tangannya terbakar itu. Kuwi termasuk momen sing cukup fenomenal. Waktu itu fenomenal karena pas kejadian kuwi Mas Tonggos. Terus ya bar kuwi ada satu apa kurang seru lah kok kan bisa diedit nek kurang seru yang ini ya setelah kebrongot itu tadi tadi gue terus nggih apa piye jadi bar kejadian kuwi intine ana saran ngono wae ya bahasane sing luwih enak disarankan atau masukane nek kembali ke utara ke tribun utara dan istilahnya simbolis untuk mengembalikan atribut hitam itu terus simbolisnya kan jadi kembali ke warna hijau ke utara dan warna hijau. Nah waktu kuwi
kita lebih memilih vakum. Oh, daripada harus kembali ke utara dan jadi hijau, memilih untuk vakum aja. Ya kan, sebenarnya bukan lagi kembali atau cuman karena kejadiannya ya memang ya jujur wae ya ora menake lah. Ya. Satu pressure itu kan pressure yang cukup ora menake, dadi mutuske untuk vakum sementara. Ya waktu kuwi mbuh tekan kapan apa kepiye ora. Nah, terus salah satu kuwi nang nggon web sing ultraspss.info kuwi waktu kuwi di blog dhewe terus dikai fotone tim PSS, dikasih foto itu terus dikai caption tim yang kami banggakan. Jadi kaya suara atine cah-cah kuwi nek ya seperti kita dipaksa untuk berpisah ya, dipaksa untuk ra iso ngancani sing selama iki ya memang niate cah-cah itu kan ngancani PSS, dukung PSS kan ngancani PSS ben mereka itu ora dhewe, ora ana semangat lebih lah karena kita beri dukungan untuk menang itu. Nah, cuman kan carane itu memang apa ya? Style iki kan memang ya memang berbeda dengan yang awal itu ya, kan memang beda. Ya, memang rada beda chance-nya ya. Oleh-olah jadi chance-nya karena ya memang menyadur kita kaya ndelok pas ndelok Liga Italia ngono kan sayup-sayup kan tetep ana suara chance kan. Kan itu memang beberapa chance itu kan memang menyadur dari sana. Di samping kita juga nggawe chance sendiri. Ya itu mungkin karena style beda terus kita seperti itu terus vakum. Terus tahun 2008 kuwi dadi vakum. Nah, dari kevakuman kuwi istilahnya sing generasi pertama saya GDT itu memang istilahnya rada sik nglerem lah, nglerem. Cuman sing generasi sing di selanjutnya kuwi tetap bergerak. Bergerak iki dalam arti ini bergerak karena neng stadion memang kita disorot tenan. Terus dukung ketika away. Oh, jadi di home itu jadi senyap. Tapi ketika away tampil. Dan di away sing jadi kan ada sing memberangkatkan secara resmi, kita malah sing ora diberangkatkan, kita berangkat dhewe. Kayak yang di Surabaya itu ya, iya. Enggak salah. Salah satu waktu itu ya memang sing paling serem itu untuk nembus Surabaya masih di Gelora 10 November kalau nggak salah. Tapi saya sendiri ora melu waktu away Surabaya itu karena ya saka kanca-kanca kuwi ana sing kenal juga dengan teman-teman bonek. Akhirnya malah iso ya tetep iso ngancani PSS kuwi judule iki ngancani PSS sederhanane. Nah, terus jalan waktu nek di partai kandang, jadi kita itu dadi siluman lah. Menyamar. Ya kita itu dadi penonton umum yang tetep nang kidul, kita duduk ning ado-adoan. Social distancing. Nah, jadi ya teko ngene iki dadi ya lirik-lirikan adoh ya sampai seperti itu sampai dilakoni karena ya memang kahanane kaya ngono. Kahanane memang situasine memang kaya ngono. Ya saiki ora masalah kalah menang ngalahi atau ya wis memang kahanane ya isone ndukung ngono kuwi. Ya kita tahu juga ada yang mengamati kita tapi kita memang ado-adoan gitu. Ndelok mesem cilik. Waktu di kandang seperti itu. Tapi lambat laun mlakune wektu ya dalam posisi sing enak ra penak kuwi karena komunikasi tetap iso tetap terjaga akhirnya lambat laun terus ketemu kita mulai ada gerakan-gerakan meneh. Nah, seringnya away itu ya tadi ya. Ya, jadi ora pedhot lah itu. Nah, bar itu waktu mulai do kepisah kuwi dadi nonton ning kaya DVD padahal ya ora DVD ya tetep komunikasi. Ternyata saka kelompok-kelompok liya iki mulai muncul di selatan itu sing
dulu memang pionir-pionir juga. Ya saya juga nggak tahu, saya nggak mau detailkan juga kenapa mereka, karena mungkin juga mereka punya alasan lah, punya satu latar belakang kepiye. Akhirnya terus ketemu komunikasi. Nah itu memang sing lebih berperan sing generasi setelah saya, Mas Tonggo, generasi sing membangun komunikasi ini gitu. Terus waktu kuwi 2010 ceritane saka obrolan kuwi forum pertama BJS di Wisma, di salah satu wisma ning Kaliurang itu. Di situ ngobrolke terus memutuskan untuk membentuk satu kelompok itu mewadahi yang ada di selatan itu, terus dijenengi Brigata Kurvasud. Nah wis BJS kuwi, lahirnya BJS di salah satu wisma di Kaliurang itu. Ya, saya manggung kayaknya waktu itu. Nah, kuwi sing ming anu kok itu Mas Tonggo, sing ming dadi ming sebelum ming acara berarti ya. Belum gathering kok itu. Dadi ming kaya anu kok, ming kumpul ngobrol beberapa komunitas sing ana ning kono dan ingat saya mendem. Ya, itu kita ya seperti itu aktivitasnya. Ngobrol kaya dadi acarane kaya acara makrab. Makrab orang-orang di tanah usiran. Nah, wis terus sing paling jenenge supporter itu kan momentumnya ya pas match. Nah, pas match kita muncul lah jebret BJS. Ya di situ ya tentunya Ultras ya melu ning kono dan beberapa komunitas lain. Yang lebih besar malah justru. Ya, terus jan-jane mulai tambah. Terus mulai sing dulu kita sudah lakukan kuwi kaya hand banner, ya kaya flag, terus nge-flare tetep. Biyen ki aku sik paling kelingan anggar nge-flare iki wis titeni wae anggar arep akhir pertandingan do munggah pagar pendul wis mesti arep nge-flare iki. Itu wis mulai era flare industri, flash apa? Pabrikan. Flare pabrikan wis. Tapi yo campur. Nah, terus aksi koreo cilik-cilikan, ireng ijo itu ada fotone ya. Nah, wis saka kuwi yo berkembang, tambah ya ora ngira nek akan sebanyak dan sebesar sekarang itu. Kita ya intinya pengen ngancani PSS terus aksine tambah apa. Jadi sing terus setelah ini tuh generasi-generasi itu kan terus muncul dan itu satu hal yang paling tak anu alami bae ngono lho. Ya, organik ya. Ya. Enggak usah dipaksakan. Dadi alami. Dadi proses kuwi ya alami. Ana sing duwe ide ngene, ana sing duwe ide. Karena secara kelompok ki ya intine iki memang karepe iki ya mung arep ndukung PSS, ngancani PSS kuwi ora ana nganu-nganu liya lah. Enggak usah pakai tendensi dan informatika. Apa? Aduh. Ya tadine ya wis ming alami ngono lho. Dadi ngalir ngono wae lah. Terus semuanya pengennya cuma dukung sebenarnya. Ide iki muncul lah mulai GF gede-gede itu ya sakjane alami wae. Cuman ada beberapa hal ini termasuk kita bikin satu kita munculkan itu manifesto termasuk nganggo sepatu karena kita nganggep hari itu hari sakral, tempatnya tempat yang sakral, waktu yang sakral, makanya kita pinginnya bener-bener kasih yang terbaik kan kaya ibadah lah. Sebenarnya tapi jangan disetarakan. Ya bukan dalam kesetaraan yang sama tapi seolah-olah carane iki bukan seperti hari biasa. Tidak disamakan ya. Jadi benar-benar harinya PSS, hari yang dirayakan itu. Terus mulai nganggo manifesto, mungkin Mas Tonggus yang jauh dengan manifestonya itu jauh. Tugas saya mengetik.
Itu jadi mulai itu terus ya saya waktu itu ya tadi sing Mas Tonggos main itu di gathering Ya, BCS ya, itu salah satu gathering get victory. Iya. Jadi waktu itu ya aku mungkin telung hal sing tak eling-eling ya ming niate iki dhewe apa teko nang stadion, terus niate iki kepiye. Terus sing keloro iki usahane dhewe dienggo ndukung PSS, ikhtiare dhewe. Sing ketiga sing paling berat istiqomah itu. Dadi kontinuitas. Karena membawa nama PSS dalam diri itu nggak semudah itu ternyata ya Pak. Pak Gubernur sendiri ngalami ditekan, dipaksa untuk tidak bersuara juga, dan itu ternyata memang jadi hal yang paling sulit ya. Iya, menempatkan PSS dalam diri itu ternyata itu yang justru paling mudah dimulai tapi paling sulit dijaga. Oh ya, ini tak cerita sidik ya. Jadi waktu itu selepas ada pressure untuk mengembalikan sampai kita di pressure sampai wah ini nek tekan keluarga barang itu sambil boncengan lo GDT. Wah, kok ya iso nganti kaya ngene to wong pengen dukung PSS kok seolah-olah dhewe iki sangat mengganggu gitu. Ya, seperti kriminal ya perlakuannya. Ya, seperti memang bener-bener gulma lho nang stadion iki kaya parah benalu itu loh. Kok le pengen banget di itu ya terus saya ya rada ya istilahnya ya ngeyem-yemi wis engko lak ya wektune lak ya ono teh untuk iso kabeh iki kepenak. Tapi waktu itu ya terus vakum itu 2008 itu. Vakum sedelo. Vakum dalam artian ketok itu terlihat tapi tidak terlihat. Tidak terlihat tapi ada. Apa iya? Ya. Jadi memang ora ketok ning ono. Kita tetep piye carane kita itu ono. Ono sebagai pendukung PSS sebenarnya itu. Intine iki minggu. Ora ono le pengen ketok atau le pengen kepiye itu. Bukan untuk jadi beda. Ya. Bukan untuk jadi keren. Iya. Tapi hanya untuk PSS saja. Ya. Terus iki ya juga mungkin tak sampaikan ini juga saya itu ya ora sok senior atau apa. Sing luwih kontinu, sing luwih iso ngancani itu ya tetep nang nggon strata, nang nggon supporter ki kuwi sing luwih dhuwur. Hari ini mungkin karena saya terbentur kewajiban kudu derep, kudu tandur, kudu golek nggo nglanjutke urip. Jadi ya saya terbentur itu sekarang sing mungkin generasi-generasi sing saiki itu ya itu stratanya jauh di atas saya walaupun jauh di atas saya juga pasti. Walaupun mungkin saya luwih sithik tapi istiqomah itu mungkin memang ora gampang. Tapi juga ora usah digawe angel. Dijalani aja. Dijalani. Ngelingke sing kepenak. Ngelingke bahasa sing kepenak ya. Dulu saya diajari ro babe itu sampai mulai membangun itu ber kowe iki nek do metu kae do tok salami. Oh nggih, Be. Jadi ketika do keluar itu tak salami. Semangat ya, sesuk ndelok neh semangat ya. Jadi di pintu keluar itu saya. Tadi itu babe wis berpulang, saya jalankan juga. Ning mungkin hal-hal kecil seperti itu mungkin ra terlalu diperhatikan. Ya, padahal itu sebenarnya mungkin penting ya. Ya, karena aku ya karo ngapalke, oh ngendi Mas? Kula tempel ngendi Mas? Wah kula turu sak jam. Wah. Iki wis mulai bertumbuh neng kono. Wis seneng wisan. Karena salah satu kekuatan tim kan soal tiket loh. Ya. Dan kita kampanye kan ya ngono kuwi ngejak kanca sak akeh-akeh untuk ndelok PSS. Ora malah sing ndelok PSS kok malah dipres macem-macem. Nek urung anu ya kita elingke. Karena mereka itu juga wong teko ning stadion itu juga punya hak toh dengan dia membeli tiket itu. Cuman kan ana koridor-koridor manifesto itu nek kata sudah telur geneng kita muncul geneng manifesto itu beberapa hal sing perlu kita ingatkan lagi ke teman-teman muda kita sekarang ini beberapa hal sing tadi ojo nganti lah benturan-benturan antar sesama kita ini nek iso tambah
tambah dikurangi mungkin tambah hilang ngono lho. Zero fraud neng stadion zero. Dadi nek iso iki bener-bener aku pengen ini salah-salahe sak kleru-klerune kancane dhewe ning stadion iki aja nganti fisik gitu. Diingatkan dengan hal yang baik ya. Ya walaupun mungkin iso ana kejadian iki muga-muga lah BCS iki iso. Dadi ana BCS iki iso malah gawe kepenak kabeh ngono lho ora termasuk ya rivalitas tapi kan juga logika akal iki ayo dadi pikir lah. Iki nek ngene iki efeke kaya ngopo aja ming wah ultrasi yo ngene iki hooligan yo ngene iki ya. Ya duwe penemu boleh. Ning kita itu selain kelompok kan punya tanggung jawab pribadi. Nek ana apa-apa karo pribadi ya jangan menyalahkan teman-teman sing bendina ngurusi terus jaluk ditulungi. Bukan kita enggak mau, tapi kabeh kan punya tanggung jawab individu lah. Maksudnya mamane lho iki. Contone gawa sajam kan jelas itu secara anu kan ana. Nah nek ana apa-apa ya pasti ana resikone kan seperti itu. Sing paling berat kan sebenarnya kan nggawe iki ya angel tapi kan mempertahankan itu jauh lebih berat. Jadi ya ini sebenarnya saya dikon publish seperti ini, tampil seperti ini berat. Sajane ya secara hati kecil saya itu menolak gitu loh. Tapi ya muga-muga ini sing dijikoki baiknya. Barang apike ngono lho, sing apike sing tak sampaike ben dinggo pergerakan iki iso dinggo pergerakan iki iso tetep mlaku, iso dinggo PSS. Ya jadi mungkin wis akeh lah wis sing dari sejarah sampai ke pesan-pesan. Karena saya wingi ngeling awakku dhewe ya kadang ya karena di stadion sok bercampur dengan beberapa terbawa euforia juga kadang-kadang cairan. Baik, udah banyak banget yang mungkin bisa kita pelajari. Kita putar balik dari mulai langkah pertama kita di Tribun Selatan. Saya kira akan menjadi pelajaran yang berharga sekali obrolan dengan Pak Kober hari ini. Semoga ini akan menjadi arsip yang baik untuk kita semua. Arsip. Kalau kita mungkin lupa dengan jalan yang kita tempuh ya, mungkin kita bisa kembali ke langkah yang pertama. Ya. Saya kira itu aja. Dari Pak Kober. Apa jenenge nek kayak las apa? Iya, itu mungkin satu sing ukara sing saya rada nek pengen mlaku cepet mlaku dhewe. Ning nek pengen mlaku adoh mlaku bareng-bareng. Ya, itu mungkin closing dari saya. Kuwi maknane sangat dalam untuk sebuah pergerakan. Nek pengen mlaku cepet mlaku dhewe. Tapi nek pengen mlaku adoh tekan adoh mlaku bareng-bareng. Ya, mungkin itu iso diterjemahkan dhewe lah. Ya. Sip. Bagus banget. Terima kasih banyak untuk hari ini obrolannya Pak Kober. Baik, kita tutup aja di sini. Ciao. Berada di batas ketidakmungkinan adalah hal yang lazim dirasakan sebagai pendukung PSS Sleman. Sepak bola memaksa manusia berhadapan dengan hal-hal mustahil yang dengan sedikit kenekatan berhasil membuatnya menjadi mungkin. Kamu pernah berada di salah satu momentum ini. Hujan roll kertas, kembang api yang melingkar, koreografi penuh menutup tribun, atau perjalanan tak masuk akal yang bagaimanapun juga, akhirnya berhasil kau tempuh. Mereka yang tidak mengerti akan berkata itu semua gila dan sia-sia. Mereka benar tentang satu hal. Yang mana menurutmu?